Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bertemu lagi di channel YouTube Pembelajaran Pak Agus Rianto di tema 6 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, anak-anak, kali ini materinya yaitu mengenai tentang masyarakat peduli terhadap lingkungan dan akan kita bahas mengenai tentang masa pubertas. Ingat, setiap materi jangan kalian skip ya. Tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Terima kasih. Nah, silahkan kalian simak teks berikut ini mengenai tentang peduli terhadap lingkungan. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menuju hidup sejahtera. Bacalah bacaan berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah organik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol, kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengelolaan akhir. Pengelolaan bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetor sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan, beberapa anak memiliki tabungan sampah sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alat gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu yang luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Anak-anak, setelah kalian memahami mengenai tentang berbagai jenis sampah, mari kita lihat di sana ada sebuah lagu yang menceritakan mengenai tentang kecintaannya terhadap lingkungan, yaitu
Aku Cinta Lingkungan. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas. Tuliskan pada kolom berikut. Perbedaan pada kedua gambar adalah gambar A, termasuk gambar anak-anak. Pada gambar A, belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Gambar B, termasuk gambar remaja. Pada gambar B, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu bidang. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Ciri-ciri anak perempuan pada masa puber: A. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. B. Suara jadi melengking. C. Payudara membesar. D. Pinggul membesar. Ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber: yang A. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. B. Suara jadi membesar. C. Tumbuh jakun. D. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Masa puber perlu kita manfaatkan seoptimal mungkin sebagai momen penting yang bisa dijadikan sebagai kesadaran untuk berubah. Oke anak-anak, cukup sekian materi di pembelajaran tema 6 subtema 1 pembelajaran 2. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah.